Halo sobat, perkenalkan nama saya Bernadetta Humain dengan NPM 33210079. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Timur, program studi pendidikan biologi. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari daun, bagian bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Berdasarkan fungsi dan bentuk, sel epidermis tidaklah sama dengan rambut, sel penjaga stomata, dan sel spesifik lainnya. Ukuran dan susunannya seragam, tersusun rapat membentuk lapisan yang kompak tanpa ruang interselular. Pada beberapa epidermis, daun dan daun mahkota berpipil yang fungsinya untuk membatasi pemusatan cahaya bagi tumbuhan yang hidup di bawah naungan. Tebal dinding sel epidermis bervariasi. Ada yang berdinding tipis, ada yang berdinding tebal pada bagian berklinal luar dan dalam dinding antiklinalnya. Sel epidermis daun konifer berdinding tebal tambah berlignin. Pada tumbuhan yang mempunyai akar udara atau anggrek, mempunyai jaringan khusus yang disebut filamen atau epidermis dua lapis yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menangkap air yang diperolehnya. Pada epidermis dapat ditemukan kutin, lilin, garam, lignin. Getah kutin merupakan suatu senyawa berlemak yang biasanya terdapat pada dinding sel epidermis. Tumbuhan yang hidup di daerah kering biasanya mempunyai kutikula lebih tinggi. Derivat epidermis. Stomata. Etimologi stomata sama dengan lubang atau porus, berasal dari bahasa Yunani. Stomata, porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang dibatasi oleh dua buah sel penutup atau sel penjaga. Lokasi stomata pada umumnya terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau atau terutama daun, pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara atau daun, batang, dan rizoma. Dan juga terdapat pada daun mahkota, tangkai sari, daun, buah, dan biji, tapi tidak berfungsi. Sebaran stomata bervariasi, tersebar tidak teratur, atau daun yang pertulangannya menjari atau tersusun dalam barisan yang sejajar, atau daun yang pertulangannya sejajar. Secara morfologi, ada 4 tipe utama stomata dan 1 tipe tambahan pada dikotiledon berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga. A. Anomositik. Sel penjaga dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu yang tidak berbeda dengan sel epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukuran. B. Anisositik. Setiap sel penjaga dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama. C. Diasitik. Sel penjaga dikelilingi oleh 2 sel tetangga dengan posisi tegak lurus terhadap sel penjaga. D. Parasitik. Sel tetangga sejajar atau paralel sepanjang sumbu sel penjaga. E. Aktinositik. Sel penjaga dikelilingi oleh lingkaran sel yang menyebar dalam radius. B. Trikoma. Trikoma semua tambahan uniseluler maupun multiseluler pada epidermis. Struktur lebih masih seperti kutil, beberapa struktur sekresi, daun duri yang tidur atas jaringan epidermis maupun subepidermis atau emergensi. Fungsi trikoma memperbesar fungsi epidermis sebagai jaringan pelindung, terutama menjaga penguapan yang berlebihan, sebagai alat penghisap air dan garam-garam tanah.
membantu penyebaran biji serta penghisapan air dan memungkinkan biji untuk tumbuh, sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan luar, sebagai alat penerus perangsang dari luar, sebagai alat ekskresi. Trikoma berdasarkan ada tidaknya kelenjar dibedakan. A. Trikoma non-gladular. 1. Rambut yang uniseluler sederhana atau multiseluler uniseriat yang tidak memiliki rambut squamiform, atau bentuk sisik yang multiseluler dan memiliki secara nyata sekali tidak bertangkai. Rambut multiseluler berbentuk bintang atau stelata. Rambut kasar Trikoma multiseriat, pangkalnya terdapat 2 atau lebih deretan sel yang berdampingan. B. Trikoma gladular. 1. Trikoma hidatoda. Trikoma ini mensekresi. 2. Trikoma sekresi garam. 3. Trikoma sekresi nektar. 4. Trikoma sekresi terpentin atau minyak. 5. Trikoma sekresi lendir polisakarida. 6. Kolatera. 7. Rambut gatal pada urtika. C. Sel boliform atau sel kipas, terdapat pada monocotyledon, bentuk seperti gelembung, mengandung banyak air dan tanpa atau hampir tidak mengandung klorofil. Fungsi berkaitan dengan proses pembukaan gulungan daun seperti yang terdapat pada tunas. D. Litosit. Sel yang dimiliki mengalami penebalan secara sentripetal. Penebalan disebut sitolit. Sel sekretori yang mengandung enzim mirosin memberi warna merah pada uji nilon, warna jingga dengan larutan orsein dan konsentrat asam hidroklorik.